Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam buat Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu dosen Dr. Elvia MAG, seharusnya teman-teman sekalian yang kami banggakan. Baiklah, sebelum kita mulai diskusi kita pada hari ini, terlebih dahulu izinkan kami dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asro Al-Ghifari dengan NIM 191303003 dan rekan saya Al-Rahsia Juliandra dengan NIM 191303001 dan Ricky Arya Pratama dengan NIM 191303008. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri, istri terhadap suami, dan hak dan kewajiban suami istri. Baiklah, yang pertama yaitu hak kewajiban suami terhadap istri. Keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah adalah impian bagi setiap pasangan yang sudah menikah. Dan untuk mewujudkannya, pasangan suami istri harus sama-sama memenuhi kewajiban dan hak satu sama lainnya. Perlu diketahui bahwa kewajiban suami terhadap istri tidak hanya saja tentang material, namun masih banyak kewajiban suami terhadap istri yang jarang kita ketahui. Kewajiban suami terhadap istri yang pertama adalah menafkahi. Nafkah adalah hak wajib seorang istri dari suaminya. Ketika menikah, seorang laki-laki secara otomatis bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup istrinya. Karenanya, suami wajib memberikan nafkah secara cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup istrinya dan keluarganya, baik dari kebutuhan pangannya, kebutuhan papan maupun kebutuhan sandangnya, termasuk nantinya biaya-biaya terhadap anaknya. Yang kedua yaitu menggauli istri dengan baik. Selain nafkah lahir, istri juga membutuhkan yang namanya nafkah batin, yang diwujudkan dalam hubungan suami istri yang sah dengan penuh kasih sayang. Dan seorang suami wajib menggauli istrinya dengan sebaik-baik mungkin. Yang ketiga, menjaga aib istri. Jangan sekali-kali kita menceritakan kehidupan pribadi istri atau rumah tangga kita kepada siapapun, terutama yang sifatnya cukup privat. Sebagai suami, sudah sepatutnya kita menjaga marwah istri dengan tidak menceritakan kejelekannya atau keburukannya di hadapan orang lain. Yang keempat yaitu membimbing istri. Suami adalah imam bagi istri dan keluarganya. Maka sudah sepatutnya kita memberikan contoh yang baik dan membimbing keluarga kita ke jalan yang benar dan lurus sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh agama kita. Selanjutnya yaitu memperlakukan istri dengan sebaik mungkin. Menikahi seorang perempuan artinya kita sudah siap mengambil alih tanggung jawab dari orang tuanya. Oleh karena itu, suami diwajibkan untuk selalu memperlakukan istrinya dengan sebaik mungkin. Itulah diantara kewajiban suami terhadap istri. Selanjutnya yaitu kewajiban istri yang akan disampaikan oleh saudara saya Al-Rahsia Juliandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Rahsia Juliandra dengan NIM 191303001. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suami. Setelah terikatnya dalam suatu hubungan yang disebut dengan pernikahan, istri dan suami mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suami. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Al-Adab Fid Din dalam Mujmu'ah Risail Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang
kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama yaitu istri senantiasa merasa malu kepada seorang suami. Meski bukan sebagai pengantin baru lagi, hendaknya istri tetap mempertahankan rasa malunya atau rasa hormatnya kepada seorang suami. Yang dimaksud dengan malu di sini adalah malu dalam artian yang positif, bukan malu dalam artian yang negatif. Seperti contohnya, hendaknya seorang istri malu ketika berpenampilan buruk di depan suaminya, dan hendaknya seorang istri malu ketika ia melakukan perilaku-perilaku yang buruk di hadapan suaminya. Malu di sini dalam artian yang positif yaitu malu dalam artian yang baik-baik saja, bukan malu dalam artian yang buruk. Yang kedua, taat atas perintah suami. Adalah kewajiban seorang istri untuk taat kepada perintah suaminya selama perintah suami tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, apabila perintah suaminya tersebut telah bertentangan dan telah melanggar dari syariat Islam, maka yang harus dilakukan oleh seorang istri adalah menolak perintah suami tersebut dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tidak baik atau dengan cara-cara yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan atau keretakan di dalam rumah tangganya. Yang ketiga, kewajiban istri terhadap suami yaitu menjaga kehormatan suami ketika suami sedang berpergian atau ketika suami sedang tidak ada di rumah. Ketika suami tidak sedang ada di rumah, istri harus berperilaku baik dan menjaga kehormatannya. Tidaklah baik seorang istri apabila suaminya yang sedang berpergian mencari nafkah untuknya, lalu ia melakukan hal-hal yang tidak baik di rumahnya, seperti mengikuti hawa nafsunya, melakukan pergaulan-pergaulan bebas dengan laki-laki yang lain atau dengan orang-orang yang tidak disenangi oleh suaminya. Tetapi hendaklah seorang istri ketika suaminya sedang tidak ada di rumah, hendaklah ia tidak melakukan pergaulan-pergaulan yang bebas, dan kalaupun ada tamu yang datang, yaitu tamunya laki-laki, hendaklah ia tidak menerimanya ataupun terpaksa menerima. Hendaklah ia menerima tamu tersebut hanya sebatas di depan teras rumah saja dan tidak mengajak orang tersebut untuk masuk ke dalam, karena seorang istri mempunyai kewajiban untuk menjaga kehormatan dari suaminya yang sedang bersusah payah untuk mencari nafkah untuknya dan juga untuk keluarganya yang sangat ia cintai. Yang keempat, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami. Sepatutnya pihak yang sangat dipercaya dan sangat dikagumi oleh suami untuk menjaga hartanya ialah seorang istri. Karena tidak ada lagi orang yang dapat dipercaya oleh seorang suami kecuali istrinya apabila ia telah meninggal. Oleh sebab itu, seorang istri tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh suaminya tersebut. Dan istri tersebut harus dapat memberikan rasa nyaman dan rasa aman terhadap harta yang telah ditinggalkan oleh suaminya, sehingga suaminya pun senang terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya. Yang kelima, senantiasa qanaah. Qanaah adalah menerima atau merasa cukup dengan apa yang telah didapatkan oleh suami. Tidaklah bagus seorang istri apabila suaminya mendapatkan penghasilan yang sedikit, lalu ia mengupat dan menuntut suaminya untuk mendapatkan uang yang lebih banyak daripada apa yang ia dapatkan. Karena seorang istri haruslah bersifat qanaah atau bersifat menerima apapun yang didapatkan oleh suaminya, karena itulah yang didapatkan oleh suaminya dan itulah hasil yang halal yang dilakukan oleh suaminya. Yang keenam, memuliakan kerabat dan keluarga suami. Biasanya suami memiliki hubungan yang emosional dengan para kerabatnya. Karena itu, istri harus senantiasa menghormati dan memperlakukan keluarga suami dengan baik. Karena jikalau istri tidak memperlakukan keluarga suami dengan baik,
maka suami tersebut akan tersinggung dan bisa jadi akan terjadi keretakan di dalam hubungan rumah tangga mereka. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan tentang materi kewajiban istri terhadap suami. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Arya Pratama dengan NIM 1913030008 akan mempresentasikan bagian poin 3, yaitu kewajiban bersama suami istri. Menurut kompilasi hukum Islam pasal 77, bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Kemudian, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain. Kemudian, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Kemudian suami istri wajib untuk menjaga kehormatannya. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Kemudian selanjutnya, suami istri harus memiliki kediaman yang tetap, dan rumah kediaman tersebut disepakati oleh suami istri bersama. Terdapat di dalam pasal 78 KHI.